Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Tetap semangat di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Baik, hari ini kita masih mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Materi kelas 6, pembelajaran ke-6. Adapun hari ini yang akan kita pelajari muatannya adalah bahasa Indonesia, menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Kemudian PPKN menjelaskan contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat. Baik, kita langsung ke pembelajaran ke-6. Untuk meningkatkan konsentrasi belajar, kita harus memelihara kebugaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita mampu menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Baiklah anak-anak, bagi kalian yang ada di rumah, mulai kalian mencoba menggerakkan tubuh kalian untuk menjaga kebugaran tubuh kalian agar tetap sehat jasmani kalian. Selanjutnya kita akan membaca sebuah teks, Roda Mengubah Wajah Dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang dipinggangkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya hingga roda berjari-jari. Bagian roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sulit. Nah, sekarang kita akan menganalisis garis waktu sejarah perkembangan roda yang telah kita baca pada bacaan teks yang telah dibaca. Nah, kita bisa lihat awal mulanya roda itu berupa gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Kemudian roda digunakan untuk memintal kain. Kemudian pada tahun 1500 sebelum Masehi, roda kayu diciptakan dengan sumbu atau as. Kemudian setelah memasuki Masehi, roda kayu menjadi ada jerujinya. Namun ini masih terbentuk dari kayu. Kemudian tahun 1839 sampai sekarang, roda terbuat dari karet dan juga berisi udara. Nah, setelah kita membaca teks tadi dan mengamati perkembangan roda, kali ini kita akan menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada sebuah diagram. Nah, pada paragraf pertama kita akan mencari topik masalah yang ada pada paragraf pertama yang sudah kita baca tadi. Nah, adapun topik masalahnya
adalah roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang mempermudah semua pekerjaan. Itu adalah informasi penting dari paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, kita akan mencari deret penjelas. Nah, bisa dijelaskan pada paragraf kedua. Yang pertama, awalnya roda dibuat menggunakan mesin pemintal kain. Kemudian peninggalan roda tertua berasal dari Mesopotamia. Selanjutnya, perkembangan roda dimulai dari balok kayu yang digulingkan, kemudian berkembang menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, roda kayu berjari-jari hingga menjadi roda sempurna berbahan besi yang kuat. Itu pada paragraf kedua. Itu adalah sebagai penjelas dari perkembangan roda itu sendiri. Kemudian kita akan ke paragraf keempat, namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu mencari informasi penting dari paragraf yang ketiga. Nah, di paragraf ketiga kita masih mencari deret penjelasnya. Adapun pada paragraf ketiga yang bisa dijelaskan bahwa pada tahun 1839 Charles Goodyear berhasil membuat ban karet yang tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Tahun 1845 Thomson dan Dunlop menciptakan ban yang berisi udara yang berkembang hingga saat ini dengan berbagai ukuran, jenis, dan bahan sesuai dengan fungsinya. Itu pada paragraf yang ketiga. Kemudian paragraf keempat adalah kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, bisa disimpulkan pada paragraf keempat bahwa penemuan roda membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan cepat, seperti distribusi barang-barang perdagangan ke berbagai tempat yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dunia. Nah, itulah dari paragraf ke-1 sampai dengan ke-4 informasi penting yang bisa kita tulis, yang bisa kita cermati dari masing-masing paragraf tadi. Baik, selanjutnya kita akan membaca sebuah cerita pendek tentang hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, setelah kita membaca teks pendek tentang hak dan tanggung jawab, kita akan menjawab pertanyaan dari cerita yang telah kita baca tadi. Pertama, sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa tadi Ani itu mendapatkan haknya adalah pendidikan, kemudian mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapat perhatian dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, tadi kita sudah perhatikan bahwa Ani itu mendapatkan haknya. Ya, karena orang tuanya telah memberikan perhatian yang cukup untuk Ani. Contohnya, hak untuk bersekolah, untuk mendapatkan pendidikan, kemudian mendapatkan peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya, dan juga bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Tentu hak yang diberikan oleh orang tuanya terhadap Ani akan bermanfaat bagi masa depan Ani. Ialah ia akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-citanya. Selanjutnya di pertanyaan keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, Ani tadi telah mendapatkan tanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan ya, karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan. Nah, hal tersebut tercermin dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua,
kemudian rajin belajar, rajin ke sekolah, serta mengerjakan tugas. Kemudian pertanyaan kelima, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan juga contohnya. Nah, jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya karena telah diberikan oleh orang tuanya, maka yang pertama adalah orang tuanya akan kecewa. Kemudian Ani juga akan terperangkap dalam kebodohan serta akan merusak masa depannya. Nah, ketika Ani tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap haknya, maka masa depan Ani juga akan rusak. Kemudian orang tuanya kecewa, kemudian ia juga terperangkap dalam kebodohan karena tidak di tidak karena menyia-nyiakan terhadap pemberian atau kepercayaan oleh orang tua Ani tersebut. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah diagram tentang hak Ani. Kemudian kita akan berbicara dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, kemudian manfaat kewajiban, kemudian dampak jika tidak bertanggung jawab kepada kewajiban. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini hak Ani yang telah kita baca, yang pertama adalah mendapatkan pendidikan, kemudian mendapat asupan makanan yang sehat, kemudian mendapatkan perhatian orang tuanya. Itu adalah hak yang didapat Ani dalam sebuah teks yang telah kita baca. Kemudian ada yang namanya manfaat kewajiban. Nah, Ani mendapatkan manfaat dari haknya tadi yang berupa adalah kewajiban. Nah, kewajiban tersebut adalah untuk tujuan akan tercapai. Kemudian dihargai oleh orang lain, dalam hal ini adalah orang tua Ani itu sendiri. Kemudian dampak jika bertanggung jawab kepada kewajibannya, maka Ani tersebut jika bertanggung jawab kepada kewajibannya, ia akan menjadi orang yang berpendidikan, kemudian membanggakan orang tua, kemudian cita-citanya juga akan tercapai. Kemudian bagaimana dampaknya jika Ani tidak bertanggung jawab pada kewajibannya? Yang telah tadi kita singgung bahwa jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, yang pertama tadi adalah Ani akan terjebak dalam kebodohannya, kemudian selanjutnya mengecewakan orang tuanya, kemudian gagal mencapai cita-citanya. Nah, oleh karena itu, kalian anak-anak semuanya yang telah diberikan hak oleh orang tua kalian, tentu harus dimanfaatkan haknya, kemudian dilakukan kewajibannya kalian sebagai seorang anak terhadap orang tuanya, agar orang tua kalian tidak kecewa terhadap apa yang diberikan oleh orang tua kepada kalian. Contohnya, misalkan kalian diberikan haknya untuk sekolah, maka kalian harus bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh orang tua kalian semaksimal mungkin untuk belajar. Kemudian kalian mendapatkan hak kalian kasih sayang oleh orang tua, maka kalian juga harus bertanggung jawab terhadap perhatian yang diberikan oleh orang tua kalian. Contohnya, misalkan orang tua membelikan sepatu untuk sekolah, maka kalian harus bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah yang berhubungan dengan hak yang diberikan oleh orang tua kalian. Nah, semoga kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap hak kita yang diberikan oleh orang lain. Nah, demikian yang kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar, dan mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.